Roh yang Maha Kudus menyertai renungan pada malam ini. Biarlah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri akan memberikan terang dalam hati dan pikiran kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sobat Alpetra Ministry, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 tertulis demikian: sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika krisis melanda, Anda harus melakukan hal-hal cerdas untuk bisa melewatinya. Dengarkanlah firman Tuhan dan nasihat orang-orang beriman. Buatlah pilihan-pilihan yang baik dan teruslah berusaha sambil mengingat bahwa badai pasti akan berlalu. Penderitaan tidak akan berlangsung selamanya. Rasul Petrus menuliskan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Mengapa ada cobaan dan ujian? Mengapa ada hal yang buruk di dunia ini? Ya, sebab dunia ini sudah tidak sempurna lagi. Itu semua karena dosa. Tidak ada yang berjalan sempurna lagi dalam hidup ini, sebab dosa telah mencemarkannya. Siapapun yang ada di bumi ini tercemar oleh dosa. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengatakan bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-ganjing. Akan ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan menghadang kita. Hal ini karena kita semua sudah tersesat, kita terlantar, kacau balau, bahkan alam pun sekarang sudah menunjukkan tanda-tandanya. Gunung meletus di mana-mana, sehingga banyak gunung yang naik ke permukaan dari dasar laut. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan dosa dan kemalangan ada di dunia ini? Karena Dia ingin kita membuat pilihan. Kitalah yang memilih. Kita diberi kehendak bebas. Karena kehendak bebas itulah, dan juga ada dosa di hati kita. Benih dosa itu yang membuat kita egois, mementingkan diri sendiri, sehingga terjadilah masalah yang sebenarnya diakibatkan oleh diri kita sendiri. Hal ini membuat kita merindukan adanya suasana surgawi. Sebab itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita dan menjadi harapan kita ketika berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Suatu hari kita akan sampai di surga. Pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan masuk dalam surga. Di sana tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, dan tidak ada sakit penyakit. Tidak ada dosa lagi, karena kita semua dicucikan, dan tidak akan ada kematian lagi. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika banyak tantangan dan kesulitan yang menghadang kita, maka kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah yang ada di hadapan kita akan nanti kita lihat bahwa ada hadiah yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita mengalami masalah, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bekerja bersama-sama dengan kita, dan ketika melewati cobaan apapun yang kita hadapi, selanjutnya
kita akan terkagum-kagum dengan semua yang telah Tuhan lakukan di saat masalah kita terjadi, dan ketika kita melihat masalah itu dari sisi lain. Masalah jangan ada di atas kita. Masalah ada di bawah kaki kita. Masalah kita injak di dalam nama Yesus Kristus.